Sinetron Buku Harian Seorang Istri, episode Nanti Malam, 13 April 2022, hanya di SCTV, satu untuk kita semua, yang tentunya semakin seru dan menarik untuk kita tonton ya guys. Oke, kita langsung aja ke pembahasan. Di situ terlihat Fajar dan Lia sedang mengadakan pengajian. Namun Fajar terus-terusan memandangi wajahnya Lia, kekasihnya. Di situ Fajar teringat di masa lalu waktu ada anaknya. Karena di situ Lia pun mengajarkan ngaji kepada anaknya berdua antara Fajar dan Lia. Di situ ternyata Fajar masih mengingat masa lalu tentang dirinya bersama Cornelia di masa-masa menjalani rumah tangga. Nah sekarang setelah menjalani rujuk kembali, mudah-mudahan ya menjadi jodohnya. Rujuk kembali, dia ketemu lagi dengan pengajian dan Fajar pun ingat di masa-masa dulu waktu ngajarin anaknya. Singkat cerita, pandangan Fajar terus memandang wajahnya Lia alias Koko karena kecantikan dan keharmonisan Lia membuat Fajar termehek-mehek ya guys. Maka dari itu antara Lia dan Fajar banyak sekali rintangan dan cobaan untuk menjalani rujuk kembali dan membina rumah tangga yang bahagia. Dan mudah-mudahan ya guys lanjut ke pernikahan. Oke guys, singkat cerita di situ lihat Dewa yang lagi bertentang bersama ibunya itu Bu Farah tentang Neratu. Neratu jadi koma di rumah sakit gara-gara mamanya itu Bu Farah. Nah sekarang Farah Buana yang selalu menyalah-nyalahkan Nana karena di sisi lain Dewa sebagai suaminya tidak terima. Dan di situ Dewa berkata kepada Mama Farah, silahkan Mama Farah, apa yang mau dikatakan, aku akan pasrahkan semua formalitas, kunci mobil dan segala-gala ATM aku kasihkan kepada Mama Farah. Dan aku akan pergi dari rumah Buana untuk meninggalkan Mama dan semua ada di keluarga Buana. Aku akan bawa istri aku Nana ke suatu tempat. Di situ keterkejutan Farah Buana membuat terkejut sekali karena melihat Dewa akan meninggalkan keluarganya demi Nana. Di sisi lain Bu Farah yang selalu menyalah-nyalahkan Nana masih kekeh ya guys. Walaupun Dewa seperti itu ancamannya, tapi di situ Farah Buana berkata, silahkan kamu pergi, silahkan kamu menjauh, tapi aktivitas kamu tetap kerja di Buana Club dan bawa ATM semua kunci mobil untuk modal kamu. Sekarang bertentang sekali antara Dewa dan juga ibunya. Di situ Bu Farah sebelum dia pingsan selalu mendengarkan perkataan dan oceh-ocehan, maaf Neratu ya, oceh-ocehan para Buana terhadap anaknya. Maka itu Neratu pun merasa terganggu dengan kondisi kesehatannya. Di adegan selanjutnya para Buana walaupun diusir sama Neratu namun dia bertahan karena keegoisan para Buana. Jangankan sekedar bekas mertua, ini anaknya sendiri akan dipisahkan di dalam rumah tangganya oleh para Buana. Dan di situ Lipiul pun mendukung kepada ibunya. Oke guys, di adegan selanjutnya di situ terlihat setelah Nana pergi dari Buana rumahnya, di situ Nana kena musibah naas sekali karena di sisi lain itu pun biang kerok dan dalang dari semua ini adalah para Buana. Setelah Nana nyampe ke kontrakan dan Tante Merlin pun di situ, namun kemusibahan Nana, rumahnya kontrakan Nana ada yang membakar. Di situ adalah ulahnya Tony suruhan para Buana. Di adegan selanjutnya di situ lihat Pak Nopal yang berusaha akan menolong cucunya sedang di dalam maut, yaitu bak api yang berkobar di dalam rumah sendirian. Dan di situ nyawa taruhannya
di situ Pak Nopal berusaha untuk menyelamatkan cucunya, yaitu anaknya Nana. Di sisi lain, walaupun gimana itu asli cucunya, namun Pak Nopal tetap persis kayak Bu Para juga ya guys, karena dia itu akan memisahkan Nana dan Dewa. Namun kasih sayang kepada Nana dan cucunya Pak Nopal saking sayang sekali ya guys, maka dari itu melihat cucunya masih di dalam dengan keadaan api berkobar, berarti Pak Nopal menyaruhkan nyawanya demi keselamatan cucunya. Nah, singkat cerita, Nopal berusaha untuk keluar membawa cucunya itu Junior dari kobaran-kobaran api yang sangat besar sekali. Di situ Pak Nopal langsung lari keluar menyelamatkan Junior. Nah, oke guys, setelah selamat sampai luar, Pak Nopal di situ langsung mengasihkan Junior kepada Nana, dan Nana pun kelihatan bahagia sekali setelah melihat anaknya Junior selamat oleh Pak Nopal. Nah, di situ Pak Nopal langsung pingsan tidak sadarkan diri, dan di sisi lain Pak Nopal langsung akan ditolong oleh penjaga panti asuhan. Nah, di situ langsung Nana pun berteriak kepada Pak Nopal bahwasanya, "Pak Nopal, sadar Pak Nopal," ungkap Nana. Dan di adegan selanjutnya di situ terlihat Kelvin si bayawak darat yang memperhatikan gerak-gerik Pak Nopal. Padahal mafia kelas berat, kok Pak Nopal malah nolong Nana dan juga Junior. Di pikiran Kelvin, ada apakah di balik semua ini dengan perilaku dan tingkah laku Pak Nopal kepada Nana dan juga Junior. Bahkan Pak Nopal menaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan Junior. Oke guys, di adegan selanjutnya di situ Pak Nopal pingsan dan Kelvin melihatinya tidak membantu sedikit pun. Karena di pikiran Kelvin, sedangkan Pak Nopal akan dendam ke keluarga Buana, tapi kenapa toh Nana dan Junior ditolongnya sampai taruhannya nyawa, padahal mafia kelas berat. Di adegan selanjutnya di situ terlihat penjaga panti asuhan, dan dia langsung akan menghubungi pihak rumah sakit untuk menolong Pak Nopal biar Pak Nopal selamat ya guys. Oke guys, di adegan selanjutnya di situ terlihat Pasa dan Lula yang sangat romantis menjalani rumah tangganya. Di sisi lain tiada lagi keromantisan sekarang Pasa dan juga Lula. Nah guys, di situ masih terlihat Nana yang sangat kaget dan sangat merinding setelah melihat kejadian ini menimpa dirinya. Betapa naas hidup Nana ya. Setelah beres sidang ada cobaan seperti ini. Nah, di situ terlihat petugas panti asuhan menghubungi dokter untuk segera datang membawa Pak Nopal ke rumah sakit karena Pak Nopal sangat kritis sekali demi cucu dan anaknya. Namun Nana tidak tahu siapakah itu Pak Nopal yang sebenarnya. Oke guys, di adegan selanjutnya di situ Tante Merlin pun sangat terkejut dan bengong karena di dalam hatinya dia tidak tahu Pak Nopal itu siapa, dan di hatinya berkata bahwasanya siapakah laki-laki ini. Dan di situ Tante Merlin merasa bersalah dengan keadaan seperti ini karena Nana waktu itu nitipin Junior kepada Tante Merlin, namun Junior molos jalan handap dan ketinggalan di dalam rumah. Nah, di situ bayangan-bayangan Nana sangat ketakutan sekali. Nah, oke guys, di situ terlihat Kelvin masih memandang Pak Nopal. Nah, oke guys, sebelum lanjut Mimin sarankan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewatkan di channel ini. Dan jangan lupa juga ya guys, tonton terus video ini sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Dan mari kita doakan para pemain buku harian seorang istri ini agar selalu diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Dan doakan juga ya guys, sinetron buku harian seorang istri ini agar selalu bertengger di rating nomor 1. Amin ya robbal amin. Dan maaf, mungkin sampai di sini dulu cerita buku harian seorang istri ini yang akan tayang nanti malam hanya di SCTV 1 untuk kita semua. Namun
Mimin sebelum lanjut, Mimin minta maaf apabila mana ada kata-kata kurang jelas dan kurang berna. Mimin minta maaf yang sebesar-besarnya karena Mimin tas ngabudah, rada balelol, rada ngaco. Mimin minta maaf yang sebesar-besarnya. Selamat menjalani ibadah puasa, semoga berkah. Nah sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.